Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak ya Alhamdulillah, pada sore ini saya sebagai materi mencoba memahami atau mencoba belajar bersama memahami suatu karya tafsir, di mana sore ini kita akan belajar memahami tafsir Ibnu Katsir karangan Imam Asy-Syafi'i, diteruskan oleh Dr. Muhammad Khalid Suyuti. Dalam tafsir ini sangat banyak keutamaan yang perlu kita pahami, yang perlu kita dapatkan melalui penjelasan saya sebentar. Nah, kita sama-sama bermuhajadah dan menuntut ilmu agar sekiranya kita bisa terlepas dari segala hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang mungkar, sehingga kita bisa terus mempercayai suatu dalil atau kalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama bisa memahami, belajar, kemudian menimba ilmu. Apabila ilmu itu bermanfaat buat kita sekalian, maka perlulah kita meneruskan, karena ilmu itu sangat bagus ketika itu mengandung maknaan yang baik juga. Nah, salawat serta salam tempat saya curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sama dengan para sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan seluruh anggota yang ada di Indonesia ini yang telah mendahului kita dan telah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pintar kayo lo mas. Pintar kayo lo. Teka. Lo kamasal na. Ha? Lo kamasal na itu ya jangan. Oh de, anu tahu asal. Anu tak. Aka. Kada kau inri wis na. Oh iya. Doyan tiga bang. Doi. De manu kayo. Ini kajian. Alhamdulillah, sedikit tadi ada apa lagi, keluarga. Jadi itu menjadi masalah. Kita menuntut ilmu ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Apa yang perlu kita jalankan itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena pasti beralih kepada setiap orangnya, setiap individunya. Nah, jadi setiap orangnya bagaimana caranya bisa dia lepas dari suatu yang mungkar, sehingga dia bisa menjadi suatu hamba yang betul bermujahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung masuk di materi, yaitu surah Al-Fatihah, atau artinya surah Al-Fatihah. Artinya surah Al-Fatihah di sini itu adalah pembukaan. Nah, surah ini turun di Mekah, Al-Makkiyah. Namun sebentar di sini ada beberapa pandangan para ulama salaf, para ulama bahwa ada yang mengatakan surah Al-Fatihah ini turun di Madinah. Ada pula yang mengatakan
surah Al-Fatihah ini turun di Mekah atau Al-Makkiyah. Di sebentar di situ ada penjelasannya. Pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, bisa juga Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa disebut Al-Fatihah? Di sini adalah penjelasan. Kenapa disebut Al-Fatihah? Artinya pembukaan kitab. Artinya pembukaan kitab secara tertulis. Pembukaan kitab itu contohnya begini. Pembukaan kitab, kita baca surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu artinya suatu ataukah pembukaan. Nah, di situ disebut Al-Fatihah. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam sholat. Nah ini. Jadi ketika ada seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah atau suatu pembukaan di dalam sholatnya, maka sholatnya itu akan terputus. Nah, wallahu alam kalau dikatakan sholatnya itu tidak diterima, tapi hanya dijelaskan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang hamba atau kaum manusia yang sholat tapi tidak mendahului bacaan Al-Fatihah, maka sholatnya itu akan terputus. Nah itu karena Al-Fatihah ini di awal permulaan kita melaksanakan sholat. Sebelum kita baca Al-Fatihah, pasti kita takbiratul ihram, doa iftitah. Nah itu. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mulai sholat atau membaca surah Al-Fatihah pembukaan. Nah, adapun di sini pendapat dari Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab. Nah, setiap surah memiliki beragam nama. Misalkan Al-Fatihah, suatu pembukaan. Namun menurut Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, yang artinya induk kitab. Nah, itu nama dari Al-Fatihah, Ummul Kitab, induk daripada kitab. Menurut jumhur ulama, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran. Nah, sudah 3 penempatan nama yang diberikan oleh sahabat dan Rasulullah. Nah, adalah Ummul Quran. Nah, yang pertama tadi ada Ummul Kitab. Nah, ini dari Rasulullah lagi kembali bahwa ketika seseorang yang membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu dinamakan Ummul Quran ataukah induk daripada Al-Quran. Nah, sudah 3, Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Nah, adapun sini nama lain Ashabul Mazani. Ya, yang artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, sini Ashabul Mazani. Ashabul itu 7, Masani itu berulang-ulang. Maka itu nama dari pada surah Al-Fatihah. Maka namanya sudah ada satu tadi Ummul Kitab, kemudian Ummul Quran, kemudian ada juga Ashabul Mazani yang terdiri 7 ayat, karena di dalam surah Al-Fatihah itu terdiri 7 ayat. Nah, Ashabul Mazani, Ashabul itu 7, kemudian Masaninya itu berulang-ulang, maka 7 ayat yang diulang-ulang. Ini dialihkan kepada para imam.
setiap hari para imam bacakan surah Al-Fatihah ketika dia melaksanakan sholat. 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim. Nah, ini pun nama dari Al-Fatihah. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika itu ia menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu ummul kitab, ummul Quran, as'abul matani. Nah, itu pun Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Al-Quran yang agung. Yang perlu kita aguni, yang perlu kita percayai, yang perlu kita teladani, yang perlu kita ikuti. Sehingga kita bisa mendapat syafaatnya, sehingga kita mendapatkan imbalan kebaikannya. Surat ini disebut juga dengan sebutan Alhamdulillah. Mengapa demikian? Sebutkan Alhamdulillah karena diawali bacaan Alhamdulillah. Al-Fatihah itu diawali bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan as-salah. Nah, ini. Dan as-salah, karena kenapa pun itu dikatakan as-salah? Karena ketika kita menjalankan sholat atau menunaikan sholat ibadah, pasti kita apalagi membaca surah Al-Fatihah. Nah, inilah surah Al-Fatihah. Keutamaannya itu yang harus membaca di dalam sholat. Ya, makanya itu Rasulullah mengatakan bahwa adapun nama sebutan yang lain Al-Fatihah itu adalah Alhamdu dan As-Salah. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW dari Rabbnya, dia berfirman, aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku. Nah, aku menjadi 2 bagian. Jika seorang hamba mengucapkan, jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Nah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah pada saat bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Nah, ini kemudian nama lain dari Al-Fatihah yaitu adalah disebut juga As-Salah. Mengapa disebutkan As-Salah? Nah, ini penjelasan ini. Mengapa disebutkan As-Salah? Karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Nah, kenapa bisa disebut As-Salah? Karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Nah, ini makanya dinamakan As-Salah, dan pertama tadi ada Alhamdu, kemudian As-Salah. Nah, ini sudah berapa penamaan dari surah Al-Fatihah? Nah, yang pertama tadi Ummul Quran 1, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga ada As'abul Mathani yang terdiri 7 ayat berulang-ulang, Mathani berulang-ulang. Nah, itu yang terdapat di surah Al-Fatihah. Nah, itu. Maka dari itu berdasarkan hadis riwayat dari Ad-Dirimi dari Abu Sa'id sebagai hadis marfu, Fatihatul Kitab itu merupakan sifat. Nah, ini yang perlu diketahui juga para saudara-saudaraku se-Islam, sekeyakinan, bahwa Fatihah itu juga disebut dengan kataan as-sifah. As-sifah ini berdasarkan hadis marfu. Fatihatul Kitab itu disebutkan sifah karena arti dari sifah bukan sifat itu sebagai sifat kayak sifat Allah.
penyembuh. Maka dari itu yang perlu kita ketahui juga bahwa kata Al-Fatihah itu banyak sekali apalagi nama-nama di lain Al-Fatihah. Yang pertama tadi ini kalau tidak salah ada 9 nama dalam surah Al-Fatihah. Nah, yang pertama tadi ada disebutkan Ummul Kitab, induk daripada kitab. Kemudian ada juga di sini Ummul Quran, Ummul Kitab, Ashabul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Maka sudah satu itu Ummul Kitab, kedua ada Ummul Quran, ketiga ada Ashabul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian ada Alhamdulillah dan As-Salah, sudah 5. Nah, kemudian di sini ada juga As-Salah As-Shifa. Nah, itu adalah penyembuh. Sudah 6, 7. Sudah 6. Nah, ini. Maka Al-Fatihah ini bisa dipakai untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu menyembuhkan penyakit. Karena kata Asy-Syifa di sini adalah suatu menyembuhkan segala penyakit yang menular, cacat, nah itu. Nah, Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Maka di sini tadi kata Asy-Syifa, saya lanjut karena tadi jaringannya. Sini Asy-Syifa berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id sebagai hadis mauquf, Fatil Kitab merupakan syifa, penyembuh dari setiap racun. Jadi bisa dikatakan Al-Fatihah ini bisa dipakai juga meruqyah untuk mengobati suatu kaum yang memiliki, yang terkena penyakit yang tak diduga-duga, yang tak disangka-sangka. Nah, maka bisa juga dipakai Al-Fatihah ini sebagai ayat ru'yah, sebagaimana yang paling ampuh adalah ayatul kursi. Nah, itu perlu dibarengi ayat Al-Fatihah kemudian ayatul kursi. Nah, di sini menyembuhkan segala racun yang ada di tubuh manusia. Itu adalah racun Asy-Syifa. Nah, di sini tadi juga disebut dengan ru'yah. Makanya ini Al-Fatihah juga disebutkan sebagai ayat ru'yah, firman ru'yah, kalam ru'yah. Nah, ru'yah berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika menjampi atau meru'yah, atau bisa kita disebut di sini tanah Bugis adalah agak senang diburai. Nah, itu namanya ru'yah. Seseorang yang terkena sengatan, artinya seseorang yang terkena suatu racun, baik itu guna-guna, baik itu orang yang berikan kejahatan kepada diri seorang hamba, maka itu bisa dipakai surah Al-Fatihah sebagai surah ru'yah. Nah, singatan maka Rasulullah bersabda. Nah, di situ ketika seorang sahabat di pertengah jalan, seorang sahabat ini bertemu dengan perempuan budak. Nah, begitupun ini para sahabat, dia tidak diberikan jalan untuk menginap di tempat tersebut. Maka dari itu perempuan ini tanya kepada para sahabat, apakah ada yang bisa meru'yah? Apakah ada di antara kalian ada yang bisa mengobati kepala suku saya? Karena kepala suku saya ini terkena sengatan.
atau bisa dikatakan jampi-jampi, atau bahasa Buisnya itu adalah guna-guna. Nah ini jampi-jampi. Maka Rasulullah bersabda, setelah itu sahabat setelah selesai menjalankan suruhan dari perempuan budak tersebut mengobati kepala sukunya yang tadinya itu mengalami sakit parah, dan alhamdulillah setelah ada sahabat satu orang di situ yang maju kemudian mengobati kepala suku tersebut, dan akhirnya dia sembuh. Makanya setelah dia sampai di Madinah, di kota Madinah, Rasulullah menyampaikan bahwa dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ru'yah. Nah ini Rasulullah ini bertanya kepada sahabat yang telah meru'yah kepala suku yang tadi. Nah, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa meru'yah? Nah, itu. Makanya kepala sukunya itu memberikan 20 ekor atau 30 ekor kambing kepada sahabat itu sebagai imbalannya, karena mungkin merasakan dirinya itu sangat tidak pantas lagi untuk hidup, namun masih ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada para sahabat ini yang telah mengobati dari sengatannya, dari guna-gunanya, dari berbagai macam penyakit. Nah, maka dari itu ya, maka Rasulullah itu bertanya kepada para sahabatnya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah, ayat yang bisa menyembuhkan segala racun, ayat yang bisa menyembuhkan segala perilaku buruk, perilaku tercelah dari seorang manusia atau seorang hamba. Nah itu. Nah kemudian daripada itu sahabat ini dikasih imbalan, tapi sahabat tidak meminta imbalan tersebut, namun kepala sukunya yang memberikan langsung bahwa berikan kambing ini kepada orang-orang tadi atau ke sahabat. Nah, maka diberikan kambing itu 20 ekor, maka 40 ekor. Maka setelah dia sampai di kota Madinah, dia bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, oh, dari mana engkau tahu bahwa ayat Al-Fatihah itu bisa meruqyah, bisa mengobati segala racun? Nah, itu. Kemudian di sini tadi yang awal saya tadi jelaskan bahwa surah Al-Fatihah itu ada beberapa pandangan, ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama salaf, yaitu ada yang mengatakan surah Al-Fatihah ini turun di Mekah, ada yang mengatakan surah Al-Fatihah ini turun di Madinah, dan beberapa macam pendapat yang lain. Di sini saya akan menjelaskan supaya tidak ada lagi saling menuduh, saling mencelah di antara kedua kota indah tersebut. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah, Makkiyah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-A'liyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini, nah ini, makanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, kalangan yang pertama ada yang mengatakan surah Al-Fatihah turun di Mekah, kalangan yang kedua mengatakan surah Al-Fatihah turun di kota Madinah, Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah, Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah. Nah, Mujahid, Atta bin Yazar, dan Az-Zuhri ada yang berpendapat surat Al-Fatihah turun dua kali. Dari Mujahid Yazar bin Yazar bahwa surah Al-Fatihah ini turun dua kali. Dia turun di Mekah, Al-Makkiyah, kemudian dia turun di Madinah, Al-Madaniyah. Makanya daripada itu, pendapat pertama lebih sesuai dengan firman Allah, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam Qur'an-Nya, walaqad atainaka sab'an minal mathani, walaqad ataina, bahwa
7 ayat yang berulang-ulang. Walaqad atina sab'an itu adalah 7 ayat, mathani itu adalah berulang-ulang. Maka Al-Fatihah ini terdiri 7 ayat. Ini yang perlu dipahami para hadirin. Walaqad atina sab'an minal mathani. Bahwa Al-Fatihah ini turun terdapat 7 ayat yang berulang-ulang. Makanya surah ini dari Al-Hijr. Maka surah Al-Hijr ini turun di kota Al-Makkiyah. Nah, maka yang dapat kita ambil di sini di antara dua pendapat para ulama, yaitu adalah ada yang tadi mengatakan bahwa surah Al-Fatihah turun di kota Mekah Al-Makkiyah, dan yang kedua surah Al-Fatihah turun di kota Al-Madaniyah. Tetapi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani, bahwa ada 7 ayat yang berulang-ulang, yang diulang-ulangi. Makanya 7 ayat yang berulang-ulang itu ada di surah Al-Fatihah. Terdapat 7 ayat. Itu. Maka sudah jelas bahwa Al-Fatihah itu terdiri 7 ayat. Namun ada pula para pendapat dari ulama yang lain bahwa apakah dia bertanya di sini, dan surat ini secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Nah, ini sudah disepakati para ulama bahwa surah Al-Fatihah adalah terdiri 7 ayat. Nah, ini sudah disepakati oleh para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan. Nah, inilah perbedaan dalam masalah basmalah. Nah, ini apakah sebagai ayat? Nah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Apakah sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal surah Al-Fatihah? Apakah ini basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terdiri independen yang terdiri, tidak masuk dalam surah Al-Fatihah? Nah, itu. Pada awal surah Al-Fatihah terdiri sendiri pada awal surah Al-Fatihah. Dia masuk di awal surah. Misalkan imam membaca Al-Fatihah, dia akan membaca dulu basmalah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Apakah inilah pertanyaan, apakah basmalah ini berdiri sendiri pada awal surah Al-Fatihah? Artinya dia tidak masuk dalam surah Al-Fatihah gitu. Sebagaimana menurut kebanyakan para kufa atau para penghafal Quran dan pendapat golongan sahabat dan tabi'in. Nah, ini pun pertanyaan kedua, atau bukan sebagai ayat pertama dari surat tersebut, atau bukan dari ayat, atau bukan sebagai ayat dari surat tersebut, atau bukan dari ayat pertama dari surat tersebut. Nah, ini sudah dua pertanyaan. Kemudian sebagaimana yang dikatakan para ahli fikih Madinah, dan mengenai hal ini terdapat 3 pendapat yang insyaallah akan dikemukakan pada pembahasan insyaallah. Nah, ini mereka mengatakan surah Al-Fatihah terdiri dari 25 kata, 25 huruf, ataukah 25 kata 25 kata dan 113 huruf. 25 kata dalam surah Al-Fatihah dan terdapat 113 huruf. Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab, induk daripada kitab, karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran. Nah, ini Al-Fatihah ditulis ini pada permulaan Quran, tapi bukan permulaan diturunkannya Al-Quran, namun permulaan pembacaan pada sholat, pembacaan melaksanakan suatu ibadah. Nah, itu disebut Ummul Kitab, dan Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan mulai dibaca pada permulaan sholat. Nah, itu tadi saya sampaikan. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. Nah, artinya tidak ada keutamaan di luar dari yang selain dari Al-Fatihah. Semua dari ayat-ayat Quran, semua ayat-ayat kalam Allah itu mempunyai keutamaan, ciri khas sendiri, bahwa dia mempunyai sifat-sifat tersendiri di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, misalkan surah An-Nas itu menceritakan tentang jin dan manusia. Kemudian ada juga dari surah Al-Ikhlas
bisa juga disebut surah Qul Huwa. Tapi di antara para awam mengatakan surah Qul Huwa. Kenapa bisa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena bisa juga dikatakan pula bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun artinya bukan, tidak ada kata ikhlas di dalam. Mengapa demikian? Karena itu adalah penamaan dalam suatu surah. Itu. Baik, hadirin, saudara seiman dan sekeyakinan. Oke. Mereka mengatakan, ini surah Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran, bukan pada permulaan diturunkannya Al-Quran, tetapi permulaan Al-Quran dan permulaan dibacakan pada saat melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. Maka itu adalah semua surah mempunyai sifat tersendiri, ciri khas sendiri atau keutamaan tersendiri. Nah itu. Nah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa satu huruf yang kita baca, satu ayat kita baca mendapatkan pahala 10 kebaikan. Nah, namun ketika kita membaca berulang-ulang Fatihah, maka kita kalikan saja berapa di dalam huruf Fatihah, berapa huruf di dalam surah Al-Fatihah, maka itu adalah amal yang kita dapatkan. Itu satu huruf kita dapat 10 kebaikan atau 10 amal jariah. Makanya daripada itu Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut orang Arab itu mengatakan surah Al-Fatihah adalah karena dia adalah kalam Allah, dia adalah sebagai kitab atau dalil-dalil yang dipercaya oleh para Rasulullah dan sahabat, sehingga itu dikatakan di kota Arab menyebut nama Nah, untuk semua yang mencakup atau mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal lain yang mengikutinya dan ia sebagai pembuka yang meliputinya, seperti al-ras, sebutan untuk kulit yang meliputi otak. Mereka menyebut bendera dan panji tempat berkumpulnya pasukan dengan Nah, dulu itu pada zaman Rasulullah SAW itu ketika berperang, dia itu memakai lambang bahwa persatuan umat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan dari gambar-gambar yang lain, misalkan gurunya, syekhnya atau apanya, tapi dia bawa tombak yang paling yang paling baik atau ke bendera yang paling baik itu adalah kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Nah, bukan seperti sekarang ini kita berperang, kita membawa bendera kemauan tersendiri, kemauan kita diri pribadi, tapi bukan dari kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, mengapa demikian? Bahwa sakralnya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengapa demikian? Karena itu adalah suatu tombak. Al-Fatihah itu dikatakan di kota Arab adalah Makanya itu dikatakan surah Al-Fatihah yang dikatakan Asy-Syifa. Kemudian ada juga Ummul Kitab, ada juga Ummul Quran, Ashabul Mathani, yang itu artinya Ashabul itu adalah 7, Mathani itu ada berulang-ulang. Jadi itu. Makanya pendapat dari ulama yang pertama bahwa Al-Fatihah itu turun di kota Madinah. Kota Madinah. Kemudian ada dari pendapat yang lain juga bahwa Al-Fatihah ini turun di kota Mekah, Al-Makkiyah. Nah, sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Itu artinya sab'an adalah 7 ayat, mathani berulang-ulang. Maka Al-Fatihah itu terdiri 7 ayat. Maka para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri 7 ayat. Namun ada sedikit perbedaan pendapat. Ada masukan sedikit dari para ulama bahwa apakah bacaan basmalah itu masuk di surah Al-Fatihah atau dia independen, dia berdiri sendiri.
dia tidak masuk di bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, gitu. Ada pula yang mengatakan para ulama, apakah ini basmalah sebagai adab? Artinya ketika kita menjalankan sholat perlu kita baca itu, perlu kita agumi, perlu kita sampaikan. Ada pula yang begitu, itu sebagai adab. Namun yang pendapat yang paling kuat itu adalah Al-Fatihah ini turunkan sebagai ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah ini adalah permulaan dituliskannya Al-Quran, ataukah permulaan dibacakannya Al-Quran. Contoh Al-Fatihah, coba kita membuka secara logis pikiran kita, apakah di dalam surah Al-Fatihah ada kata Al-Fatihah? Ada kata Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah? Tidak ada kan? Pasti alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Tidak ada, karena itu adalah penamaan. Maka dari itu saudara-saudara atau kaum muslimah mudah ada berada, dan kita jangan berjaga sama-sama bahwa keyakinan itu kita terus menggali ilmu. Ta'allamu fa idza 'alamtum fa'lamu. Ketika kita mendapatkan ilmu, amalkan, maka amalnya itu sampai kepada kita, itu tidak sia-sia, saudara-saudaraku. Nah, itu kita akan ada tadi pada tombak. Itu tadi saya katakan pada tombak. Sebagai pedoman segala urusan yang sedikit pun tak kami mengkhianatinya. Maka pada zaman Rasulullah itu ketika melakukan suatu peperangan, ataukah di era Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, jadi itu melakukan suatu peperangan, itu membawa tombak ataukah sebagai panji bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini perlu yang harus kita agumi, perlu yang harus kita teladani, perlu yang harus kita banggakan, karena itu adalah pedoman hidup, itu adalah panji dari agama Islam. Panji adalah suatu umat. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, maksudnya di sini tombak, maka disebut Al-Quran. Al-Quran. Karena keberadaannya terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena bumi terbentang darinya. Itu pendapat yang lain. Kita tidak boleh apalagi jelaskan itu kan pendapat para ulama, para kaum salaf. Dan disebut juga dan benar disebut Ashabul Mathani karena dibaca berulang-ulang. Ini tadi penjelasan. Disebut Ashabul Mathani karena dibaca berulang-ulang dalam sholat terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena bumi terbentang darinya. Nah, ini Ashabul Mathani karena dibaca berulang-ulang dalam sholat pada setiap rakaat. Nah, namun ada perbedaan pendapat para ulama kita, baik dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu ada sedikit masalah. Apakah makmun wajib membaca surah Al-Fatihah ketika sholat dijaharkan, sholat bacaan iman dijaharkan, dikeraskan, atau hanya makmun hanya untuk mensirkan saja, tidak untuk menjaharkan. Itu banyak sekali pendapat. Atau juga ada juga pendapat bahwa apakah ketika imam sudah membaca Waladdallin dan para makmun hanya diam saja dan menyikapi atau apalagi meresapi saja bacaan daripada iman. Itu pendapat yang kedua. Ada pula pendapat bahwa apakah setelah Waladdallin makmun mengikuti sesuai apa yang dibacakan oleh imam. Misalkan imam membaca secara jahar, menjaharkan secara keras, maka makmum juga ikut menyeraskan suaranya. Nah, namun yang kita perlu ketahui bahwa Imam Syafi'i di antara Imam Maliki, Imam Syafi'i di sini mengambil kesimpulan bahwa semuanya ini bagus, semuanya ini
tidak ada perbedaan, semuanya harus disatukan. Maka dari itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita membaca suatu ayat Al-Quran, nah perlu kita teladani dulu, perlu kita pahami dulu bahwa di luar daripada basmalah ada yang paling ada yang paling baik kita baca, yaitu adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan terkutuk, syaitan itu akan terhindar ketika kita membaca suatu ayat Al-Quran atau kalam Allah. Maka dari itu disebutkan oleh Imam apalagi namanya Tirmizi. Beliau pernah mendapatkan atau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau Rasulullah asyaitanu, ketika Rasulullah itu ingin membaca suatu ayat atau kalam Allah, dia membaca dulu awal auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, inilah banyak pendapat juga para ulama bahwa apakah bisa juga dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim pada saat kita menjalankan ataukah memulai sholat. Auzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini adalah keutamaannya juga luar biasa. Sedangkan itu menyangkut syaitan, membahas masalah syaitan. Nah, itu karena syaitan. Karena mengapa? Karena ketika kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, otomatis syaitan itu akan terhindar, akan lari. Bahkan ada juga hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ketika seorang hamba membaca auzubillahi minasyaitonirrajim permulaan sebelum membaca kalam Allah atau firman Allah, ayat-ayat Allah, maka setan itu ketika seorang hamba membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan itu akan mengecil. Namun ketika tidak membacakan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu setan akan sederhana saja. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kita menginginkan bahwa setan itu harus kecil, supaya dia tidak terlalu berpengaruh menjalankan suatu ibadah. Nah, itu tadi dibenarkan disebut juga ashabul mathani karena dibaca berulang-ulang dalam sholat pada setiap rakaat, meskipun kata al-mazani memiliki makna lain, sebagaimana mengerjakan sholat lalu Rasulullah memanggilku. Nah, ini satu sahabat yang mengerjakan sholat, kemudian Rasulullah memanggilnya. Ini Rasulullah memanggilku tetapi aku tidak menjawabnya. Nah, ini karena alasannya dia melaksanakan sholat. Hingga aku menyelesaikan sholat, setelah itu aku mendatangi beliau. Maka sahabat ini mendatangi, atau pemuda ini mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada anak muda itu, apa yang menghalangimu datang kepada aku? Maka anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan sholat. Nah, itu. Tapi ada pula ulama lain mengatakan bahwa masa Rasulullah memanggil umatnya sedangkan umatnya melaksanakan sholat. Nah, kan itu sudah dijelaskan semua bahwa orang yang melaksanakan sholat kemudian dia diajak bercerita, nah, kemudian dia menjawab, maka amalnya itu akan hangus. Nah, itu riwayat. Maka itu ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda kembali, bukankah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanustuhi tajibunllaha wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Nah, ini tadi ketika pemuda itu dipanggil oleh Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah sudah tahu, mana mungkin Rasulullah mau membatalkan salat seorang hambanya, seorang umatnya. Itu kan dia sudah tahu. Nah, itu pendapat para ulama sebagian. Ini terdapat di surah Al-Anfal. Setelah itu beliau bersabda, akan aku ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung. Nah, ini ketika itu Rasulullah mengajarkan pemuda ini yang tadi melaksanakan sholat, kemudian Rasulullah memanggilnya. Pemuda ini memanggil kemudian dia ingin mengajarkan suatu kalam Allah yang paling agung.
ayat Allah yang paling agung di sini. Ayat Allah yang paling agung. Ajarkan kepadamu suatu surat ataukah suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Nah, maka beliau pun mengandeng tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan, ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah menjawab, benar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah As'abul Mathani dan Al-Quranul Azim yang telah diturunkan kepada aku. Maka itu jawaban dari Rasulullah bahwa paling agung itu surat adalah As'abul Mathani, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Maka itu adalah yang diturunkan kepada aku, kata Rasulullah. Demikian pula yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad dari Syu'bah. Para ulama menjadikan hadis ini dan semisalnya sebagai dalil keutamaan dan kelebihan sebagai ayat dan surah atas yang lainnya. Sebagaimana disebutkan banyak ulama, diantaranya Ishaq bin Rahawai, Abu Bakar Ibn al-Arabi, Ibn al-Haffar, seorang penganut mazhab Maliki. Sedangkan sekelompok lainnya berpendapat bahwasanya tidak ada keutamaan suatu ayat. Nah, ini tidak ada keutamaan suatu ayat atau surat di atas yang lainnya karena semuanya. Nah, ini pendapat dari ulama yang lain. Dia mengatakan bahwa di setiap surah tidak ada yang perlu kita utamakan. Misalkan tadi Al-Fatihah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa surah yang paling agung, surat yang paling paling baik itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu adalah Ashabul Mathani dan Al-Quranul Azim. Namun di sini ada pendapat para ulama bahwa dalam setiap surah di dalam Quran semuanya mempunyai keutamaan, semuanya mempunyai keistimewaan, semuanya mempunyai jalan baik yang perlu kita baca kemudian pahami. Nah ini karena semuanya merupakan firman Allah, supaya hal itu tidak menimbulkan dengan adanya kekurangan pada ayat yang lainnya, meski semuanya itu memiliki keutamaan. Maka semua surah itu mempunyai atau memiliki suatu keutamaan. Ini bukan hanya Al-Fatihah saja yang bisa diutamakan, namun surah-surah yang lain pun mempunyai keutamaan dan keistimewaan. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Bagillani, Abu Hatim Ibnu Hibban, Al-Busti, Abu Hayyam, Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dan Imam Malik. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadhilul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, kami pernah berada dalam suatu perjalanan. Lalu kami singgah. Tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata, sesungguhnya kepala suku kami tersengat. Nah, makanya kepala sukunya di sini pada saat dia di pertengahan jalan, sahabat Rasulullah di sini bertemu seorang wanita dan seraya berkata, sesungguhnya kepala suku kami tersengat, artinya terkena penyakit atau guna-guna, tersengat, dan orang kami sedang tidak berada di tempat dan orang-orang di situ tidak ada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ru'yah? Nah, ini ru'yah. Makanya ini kalau dikatakan ru'yah orang, itu memang ru'yah ada di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sebelum menyebarluasnya agama Islam, ru'yah ini sudah ada di zaman jahiliyah. Maka tetapi penafsiran orang-orang terdahulu itu, pendapat orang terdahulu itu bukan dari firman Allah, bukan dari pendapat Allah Subhanahu wa taala. Namun dia memiliki pendapat pribadi sendiri. Ada yang mengatakan ru'yah musyrik, ru'yah tidak bagus lah, ru'yah begini. Padahal ru'yah ini manfaatnya luar biasa. Karena kata ru'yah ini dinamakan surah Al-Fatihah. Makanya orang tersebut itu di zaman jahiliyah
bahwa yang perlu kita aguni itu adalah surah Al-Fatihah, karena dia bisa menyembuhkan, karena dia memiliki sifat as-syifah, dia memiliki keutamaan as-syifah, menyembuhkan segala penyakit, racun. Nah, makanya ini dikatakan bahwa suatu perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita. Saya berkata, kepada suku kami tersengat dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ru'yah? Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya yang bisa memberi ru'yah. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya yang kami tidak pernah menyayangkannya. Menyayangkannya bisa meru'yah. Kemudian orang itu membacakan ru'yah, maka kepala sukunya itu pun sembuh. Nah, kepala sukunya itu setelah diru'yah kemudian sembuh. Nah, gitu. Kepala suku kami sembuh, lalu ia kepala suku menyuruh diberi 30 ekor. Nah, maka setelah dia berhasil meru'yah mengobati kepala suku tersebut, maka dia diberi imbalan. Dia diberi seekor kambing 30. Nah, ini. Di 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami bertanya kepadanya, apakah engkau menyuruh kamu atau membacakan ru'yah? Dia pun meru'yah, maka ia pun menjawab, aku tidak meru'yah kecuali dengan ummul kitab. Nah, ini bertanya ini seorang wanita kepada orang yang meru'yah tadi, kepada sukunya, bahwa apa yang Anda bacakan, apa yang tadi Anda lafalkan sehingga kepala suku saya ini sembuh. Sembuh dengan sehat kembalilah gitu. Maka daripada itu sahabat ini, pemuda ini menjawab bahwa yang saya baca itu di dalam ru'yah adalah ummul kitab atau Al-Fatihah. Nah, itu keutamaannya memang, keistimewaannya memang Al-Fatihah. Bisa kita membawa masuk ataukah menggunakan atau meru'yah seseorang. Ini kata ru'yah ini adalah Al-Quranul Azim As-Sabul Mathani, Ummul Kitab Al-Fatihah. Maka dia membacakan surah Al-Fatihah saja. Dia membacakan surah Al-Fatihah saja ini kepada kepala sukunya yang tadinya sakit parah, dan alhamdulillah setelah diobati oleh pemuda tersebut atau sahabat, kepala sukunya sembuh. Nah, namun kemudian setelah sembuh, kepala sukunya memberikan imbalan. Namun pemuda ini tidak meminta, kepala sukunya yang memberikan langsung, bahwa berikan 30 ekor kambing. Nah, itu. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah. Fatihah, jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah. Sahut kami sampai di Madinah. Nah, sesampai di Madinah itu dia bertemu Rasulullah. Kami menceritakan kepada Nabi. Nah, sahabat ini, pemuda ini menceritakan peristiwanya yang terjadi tadi, bahwa dia bisa membacakan surah Al-Fatihah, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Nah, itu menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami sesampai di Madinah. Nah, kemudian dia menceritakan hal tersebut. Maka beliau pun bersabda, dari mana dia tahu bahwa surah Al-Fatihah itu bisa dipakai meru'yah, bisa sebagai obat untuk meru'yah seseorang. Nah, kemudian Rasulullah di situ menyampaikan kepada sahabatnya bahwa pemuda tersebut, bagi-bagilah kambing itu, berikan 1 ekor kepada saya, 1 bagian kepada saya. Ini belum masuk ini di penjelasan Al-Fatihah, ini baru keutamaan, keistimewaannya. Dan para pendapat para salaf, para ulama yang kita terdahulu, ini baru belum masuk. Makanya ini tafsir Ibnu Katsir bagus sekali kita kaji, bagus kita pahami, karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang perlu kita ketahui. Seperti tadi
orang yang membaca Al-Fatihah, apakah seorang makmum diwajibkan juga membaca, atau tidak, itu banyak sekali pendapatnya. Namun kita tidak boleh diperdebatkan di sini bahwa ini suatu ketentuan dari Ibnu Khatir yang di karya dari cetakan Imam Asy-Syafi'i. Nah itu tadi dari Rasulullah bertanya, dari mana Anda tahu bahwa surah Al-Fatihah itu bisa meruqyah seseorang yang terkena sengatan, yang terkena guna-guna, yang terkena jampi, bahasa di luar dari Sulawesi. Nah, misalnya itu. Ini sangat banyak sekali kalau kita mau bahas ini. Kajian-kajian Ibnu Katsir banyak sekali. Manfaatnya, keutamaannya, semua banyak sekali pendapat-pendapatnya di sini yang sahih, yang perlu kita teladani, yang perlu kita lanjutkan lah pemahaman tersebut. Nah itu mungkin sampai di situ saja dulu ya. Nah ini baru keutamaan Al-Fatihah. Ini baru keutamaan Al-Fatihah, keutamaannya. Baru keutamaannya. Ini terdapat di jilid pertama. Jilid pertama itu atau juz pertama itu terdapat, ini khusus Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja yang terdiri dari 40 lebih lembar. Itu membahas Al-Fatihah saja. Namun bagaimana kalau surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya sampai juz Amma, itu panjang sekali pembahasan kalau kita mau menganalisa kitab tafsir tersebut. Mengapa saya ambil rujukan ini, mengambil suatu patokan tafsir Ibnu Katsir, karena saya sangat prihatin dengan isi-isinya, keutamaan-keutamaan dalam tafsir tersebut, karena ini karangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu. Ini baru keutamaan Al-Fatihah. Mungkin bisa saya lanjutkan besok seperti jam ini, jam 4 setelah sholat asar. Nah, saya bisa menjalankan aktivitas ini ataukah seruan ilmu, bermujahadah, meresapi ilmu, belajar bersama, memahami suatu kebaikan, sehingga kebaikan tersebut bisa bermanfaat pada seluruh umat yang ada di dunia ini. Ini banyak sekali keutamaan ini. Itu baru keutamaan Al-Fatihah. Masuk di apalagi ayatnya. Ini pun ada pun keutamaan basmalah ini. Itu minggu depan yang kita bahas adalah keutamaan basmalah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid 1 atau juz pertama, surah Al-Fatihah ayat 1 ayat sampai ayat 7, karangan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini. Mungkin ini terdapat 40 lembar lebih. Itu surah Al-Fatihah saja, menjelas tentang keutamaan surah Al-Fatihah, sifat-sifat dalam surah Al-Fatihah, penamaan-penamaan surah-surah, semua dijelaskan nanti. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan diberi kesempatan dan menjadi suatu hamba yang terus meneladani kebaikan dan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih di yaumil qiyamah. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu datanya dari saya. Tapi jika ada kebenaran yang tadi saya sampaikan, maka itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.